Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati rekan para pebincang, para kapolsek yang diwakili Pak Kanit Dinas, yang saya hormati pendamping desa. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam rangka kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa untuk tahun 2022 dan daftar usulan rencana pembangunan untuk tahun 2023. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan selalu kepada junjungan kita Baginda Nabi besar Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya dan kita umatnya. Semoga mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang saya hormati, bahwa proses perencanaan di dalam musyawarah kali ini itu sudah dimulai dari tingkat kedusunan, kemudian di tingkat desa, dan hari ini kita tetapkan untuk pelaksanaan pada APBDes tahun 2022. Nah, terkait dengan perencanaan ini nanti akan disampaikan kegiatan-kegiatan yang akan ditetapkan, terutama terkait dengan tugas yang menjadi kewenangan kepala desa dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Apa saja tugas Pak Kades itu? Yaitu melaksanakan kegiatan di bidang pemerintahan. Nanti akan dilihatkan, mungkin disepakati 2022 kegiatan pemerintahan apa saja. Yang kedua di bidang pembangunan, berapa titik yang nanti akan dilaksanakan yang menjadi kewenangan desa dari dana desa. Itu berapa nanti disepakati, silakan Bapak Ibu, karena ini merupakan hasil perasan, sudah diperas dari usulan-usulan mulai dari tingkat kedusunan. Yang ketiga di bidang pembinaan masyarakat. Nah, apa saja kegiatan pembinaan? Pembinaan terhadap lembaga-lembaga keagamaan, pembinaan terhadap ketertiban melalui Linmas, ataupun pembinaan terhadap para pemuda. Mangga, karena ini juga bagian dari pelaksanaan pembangunan. Yang keempat di bidang pemberdayaan. Nah, nanti mangga sepakati apa saja kegiatan pemberdayaan yang harus dilakukan. Apalagi kita hari ini masih dalam suasana pandemi COVID. Pemerintah mempunyai target untuk pemulihan ekonomi nasional. Barusan saya baca di internet, Ibu Sri Mulyani mengalokasikan anggaran 414 triliun untuk pemulihan ekonomi nasional ini. Nah, berapa nanti desa kebagian? Karena 414 triliun ini untuk semua se-Indonesia, semua departemen, semua kementerian. Nah, bisa kebagian berapa? Nah, pemberdayaan ini penting dalam rangka apa? Untuk memenuhi peningkatan ekonomi masyarakat. Melalui apa? Pertama, pemberian skill, kemampuan, keterampilan. Nanti Bapak Ibu apa? Terutama kelompok ibu-ibu. Apa yang harus ditingkatkan, diberdayakan menjadi sebuah produk unggulan atau sebuah kegiatan yang bisa menghasilkan secara ekonomi? Mangga, nanti silakan sepakati. Selanjutnya yang terakhir di bidang bencana. Nah, ini juga harus dianggarkan. Sebagaimana kita ketahui, tiap tahun kita selalu menghadapi bencana. Akhir tahun, bulan-bulan seperti sekarang,
kita curah hujan tinggi, fenomena apa yang disebut dengan La Nina, ya La Nina, adanya bencana alam La Nina, angin yang berasal dari apa ya, itu akan mengakibatkan bisa puting beliung, bisa curah hujan tinggi, dan ini akan diprediksi terus sampai di bulan Januari Februari. Nah tentunya Pak Kades juga butuh anggaran yang bisa untuk penanganan secepatnya. Karena ketika kita minta ke Pak Bupati melalui BPBD, kadang-kadang stok tidak ada, sedangkan masyarakat sangat membutuhkan. Pak, kami butuh bronjong. Aduh, punten ya Pak Camat, kita lagi tidak ada stok. Nah, desa harus bisa menganggarkan, karena yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat adalah pemerintah desa. Pak Kades pasti selalu menjadi ya tujuan untuk masyarakat meminta kepada Pak Kades. Nah ini yang juga harus dipikirkan, berapa anggaran untuk disisihkan di BTT ini untuk tahun 2020. Kalau hari ini tidak terserap, itu nanti akan menjadi silpa. Nah kalau sampai dengan akhir tahun nanti kegiatan untuk BTT ini dianggarkan dan bisa dipakai, itu menjadi bagian daripada nanti pertanggungjawaban Pak Kades. Maka nanti dilihat, apalagi hari ini ada perubahan APBDes. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan, semua desa, hampir semua desa itu mengalami pengurangan anggaran kurang lebih hampir 22 sampai 25 juta tahun ini Pak 2021. Bukannya nambah, kampung rumah biasanya nambah akhir tahun teh. Iya nambah untuk apa? Bantuan peningkatan kapasitas pemerintah desa, bisa untuk Pak Kades beserta perangkatnya, untuk BPD itu ada tambahan insentif. Tapi ini memang bujur-bujur, malah dikurangi kurang lebih 22 sampai 20 miliar. Dan itu nanti pasti akan berdampak kepada kegiatan di tahun ini. Ada sebagian desa yang insentifnya untuk kader dikurangi. Kalau di Cakur, Pak Sekdes diambil dari mana? Oh, ada barang nih. Dan Pak Kades tidak mau mengurangi insentif. Nah ini mungkin berpikir bahwa kasihan kalau dikurangi insentifnya. Nah karena dari anggaran kabupaten juga hari ini Bapak Ibu kita sangat kekurangan untuk pendapatan. Maka dalam porsi APBDes kami berharap pendapatan juga menjadi perhatian. Nah, saya akan berbicara tentang pendapatan. Nah, tadi itu untuk perencanaannya. Untuk perencanaan maka sepakati 5 bidang itu untuk tahun 2022. Kita berharap apa yang nanti diberikan oleh pemerintah itu bisa terpenuhi. Ya, semua pembiayaan untuk kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes itu bisa dipenuhi oleh pemerintah. Tidak ada lagi potongan-potongan. Mudah-mudahan malah kalau bisa ditambah. Nah, terkait dengan bagaimana kita mewujudkan kemandirian desa, nah, Bapak Ibu sekalian, apa sih tujuan pembangunan di desa itu? Tujuan pembangunan di desa itu adalah untuk mewujudkan, ya, untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui satu, pemenuhan sarana prasarana desa. Jadi sarana prasarana desa yang dibutuhkan itu apa? Harus bisa dipenuhi oleh pemerintah. Jalan, jembatan, saluran air,
PPT, borong-borong dan lain sebagainya. Itu menjadi kewajiban pemerintah, termasuk pemerintah desa. Yang kedua, memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Apa kebutuhan dasar masyarakat? Nah, sandang, pangan, papan, beras, Pak. Sandang, pangan, papan, itu kebutuhan pokok, kebutuhan primer. Yang kedua, kebutuhan di bidang pendidikan itu harus bisa dibangun, dibiayai oleh pemerintah, termasuk pemerintah desa. Pertama, pendidikan. Bagaimana pendidikan di desa Caringin Kulon ini? Masyarakatnya sudah rata-rata pendidikannya SMP, lulus SMP atau di bawah. Harus ada kajian. Maka nih Pak Guru ada orang-orang pendidikan sama nggak dikaji se-wilayah desa Caringin. Bagaimana tentang program pendidikan nanti kalau ada usulan untuk peningkatan? Oh, kita butuh kejar paket, nanti bisa dibantu melalui dana desa. Yang kedua, di bidang kesehatan, apa saja kebutuhannya? Apakah yang pertama untuk pelayanan di posyandu dalam rangka pengurangan AKI dan AKB, angka kematian ibu dan bayi, enggak prioritas. Yang kedua, penurunan stunting yang hari ini kita sangat gencar. Karena kalau terjadi stunting, maka dampaknya akan mendapatkan generasi yang kurang berkualitas. Karena dari sisi pertumbuhan tidak normal, Pak. Dan itu dimungkinkan kalau stunting, maka dari segi kemampuan berpikirnya ya Pak Guru itu berkurang, beda dengan anak yang normal. Yang ketiga, kaitan dengan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Bagaimana mengelola persampahan, bagaimana mengelola kebersihan di lingkungan. Nah, hari ini juga menjadi masalah. Salah satu penyebab banjir itu adalah kadang-kadang terjadi buang sampah sembarangan, terjadi banjir, terjadi penyakit. Ya, Bu Bidan, mana Bu Bidan? Nah, ketika banyak sampah menumpuk, banyak penyakit enggak? Nah, banyak. Nah, bagaimana nanti terkait dengan pemberdayaan yang ketiga? Apa yang disebut dengan pemberdayaan ekonomi? Salah satunya dengan mengelola sampah. Sok bikin kelompok-kelompok pengelola sampah, bikin bank sampah dan lain sebagainya. Sampah dibuat kerajinan. Ada di Bandung juga. Tadi pagi ditayangkan kembali ibu rumah tangga kreatif. Dia sampah bekas panci yang sudah enggak dibutuhkan lagi, sikat gigi, terus macam-macam alat. Nah, itu di tempel-tempel jadikan sebuah kerajinan. Kalau bank sampah sebetulnya sudah tidak aneh lagi ya Bapak Ibu. Tinggal bagaimana kemampuan kita untuk mengelola itu supaya itu menjadi sebuah pendapatan bagi warga masyarakat. Mangga nanti kerjasama desa untuk mencari tukang loak, tukang raropongnya, rongsokan. Berapa per kilo kertas, berapa per kilo besi, berapa per kilo plastik. Mau bisa nanti minta ke Pak Kades untuk pembeliin alat untuk penghancur atau penghancur plastik menjadi biji plastik, dijualnya dalam bentuk biji plastik lah Bapak Ibu. Nah, ini kaitan dengan pemberdayaan. Maka sebetulnya hari ini kaitan dengan pemberdayaan itu harus ada upskilling. Nah, upskilling itu apa? Peningkatan kemampuan, keterampilan warga masyarakat untuk melakukan aktivitas sehingga dia akan meningkatkan pendapatan secara ekonomi.